Halo para pahlawan, bagaimana kabar kalian? Semoga kita semua selalu di jalan kebaikan. Hari ini kita akan membahas anime tentang kelas pahlawan, di mana sekolah ini akan mendidik para muridnya menjadi pahlawan sejati. Banyak siswa yang memiliki kekuatan unik dan kepribadian yang menarik. Seperti apa keseruan kelas ini? Langsung kita bahas ceritanya. Cerita ini diawali dengan pertarungan Raja Iblis melawan pahlawan misterius, di mana mereka bertarung dalam waktu yang cukup lama. Terlihat kekuatan mereka cukup setara, dan pertarungan ini berakhir dengan seimbang. Beberapa waktu berlalu, cerita beralih ke sebuah sekolah pahlawan bernama Rosewood, di mana ada seorang murid baru bernama Blade yang terlihat sangat bersemangat. Blade memiliki kebiasaan yang aneh, di mana dia selalu berkenalan dengan orang lain. Hal itu dilakukan Blade karena dia memiliki impian mendapat 100 orang teman. Kebiasaan Blade ini ternyata membuat kegaduhan di sekolah, hingga ada murid senior bernama Ernest yang menegur Blade, dan langsung membawanya ke ruang kepala sekolah. Lucunya, kepala sekolah Rosewood telah diganti oleh seorang raja yang bernama Gilgamesh. Terlihat Raja Gilgamesh sangat mengenal Blade. Dia pun menyuruh Ernest meninggalkan ruangan karena ingin nongkrong dengan Blade. Tentu saja hal itu membuat Ernest kesal. Beberapa saat kemudian terlihat Blade, si anak baru yang langsung masuk ke kelas lanjutan, di mana akan sekelas dengan Ernest. Ernest yang melihat Blade sekelas dengannya langsung kaget, karena anak baru seharusnya masuk di kelas pemula bukan kelas lanjutan. Ernest pun menfitnah Blade jika dia telah menyogok Raja Gilgamesh agar bisa langsung masuk kelas lanjutan. Tapi Blade tak peduli dan malah berkenalan dengan teman sekelasnya yang bernama Sophie. Tentu saja Ernest kesal. Dia pun menyuruh Blade untuk mengeluarkan kemampuannya dengan menyerang sebuah baju besi. Tanpa basa-basi, Blade pun mengeluarkan kemampuannya yang ternyata sangat hebat, hingga melemparkan teman-temannya. Beberapa waktu kemudian terlihat Blade dan Ernest sedang makan berdua di kantin sekolah. Seperti biasa, Blade langsung mengajak berteman dengan Ernest. Ernest yang telah mengakui kemampuan Blade, tentu saja setuju menjadikan Blade sebagai temannya, dan kini mereka berdua pun resmi berteman. Besoknya di ruang latihan, terlihat Ernest yang sedang melakukan latih tanding, di mana dia telah mengalahkan banyak teman sekelasnya. Lalu Ernest ingin menantang Blade yang memiliki kekuatan besar, tapi tiba-tiba pedang Ernest mengeluarkan energi aneh hingga membuatnya jatuh pingsan. Blade yang khawatir dengan keadaan Ernest, mencoba menerobos ruang informasi di sekolah untuk mencari data tentang pedang Ernest, dan ternyata pedang Ernest adalah pedang iblis yang memiliki kekuatan yang besar, di mana di dalam pedang itu terdapat sebuah monster api yang tertidur. Blade pun menemui Ernest dan mengajaknya untuk menaklukkan monster api yang ada di dalam pedang Ernest. Terlihat Ernest berhasil menemui monster api. Dia pun bertarung dan berhasil menaklukkan monster itu. Pertarungan pun berakhir. Ernest pun jatuh di tangan Blade dan berhasil mendapatkan kekuatan api. Besoknya Blade kembali berlatih bersama teman-temannya. Di sini Ernest menemui Blade dan sedikit membahas tentang Sophie yang suka menyendiri. Blade yang tak ingin Sophie kesepian mencoba mendekatinya dan mengajak berlatih bersama. Blade pun memutuskan untuk mengajari Sophie bermain pedang, di mana bermain pedang adalah keahlian Blade. Tak disangka ternyata Sophie sangat mudah menguasai jurus pedang yang diajarkan oleh Blade. Besoknya Blade menemui Raja Gilgamesh dan bercerita tentang Sophie yang suka menyendiri. Sang raja pun mengatakan jika Sophie bukan manusia seperti pada umumnya, melainkan Sophie adalah manusia buatan yang dibuat oleh sebuah organisasi yang telah hancur. Raja Gilgamesh juga menambahkan jika dialah yang menemukan Sophie di hutan dan membawanya ke sekolah Rosewood. Karena alasan itulah Sophie sangat susah menjalani kehidupan seperti manusia pada umumnya. Blade yang keras kepala menginginkan Sophie hidup seperti manusia pada umumnya. Bertanya pada banyak orang untuk mencari cara agar Sophie bisa hidup normal. Hingga akhirnya Blade memutuskan untuk menghabiskan waktunya seharian bersama Sophie. よしせーの
Tak terasa mereka sudah bersama sampai malam tiba. Sophie pun menunjukkan jati dirinya pada Blade, di mana dia bisa memanipulasi benda, gravitasi hingga menghentikan waktu. Dengan begini hubungan mereka berdua pun semakin dekat. Besoknya saat di kantin sekolah terlihat Blade sedang sarapan bersama teman-temannya. Tiba-tiba ada seekor naga yang mengamuk di sekolah. Blade dan yang lainnya pun segera menghampiri sang naga. Tak disangka Blade langsung memukul naga itu hingga tumbang dalam sekali pukulan. Lalu hal aneh terjadi, naga itu berubah menjadi anak kecil bernama Chulain. Chulain yang melihat kekuatan Blade teramat besar, bersikeras akan selalu mengikutinya untuk berlatih bersama. Beberapa saat kemudian, Raja Gilgamesh ingin melihat kemampuan Chulain. Raja pun mengadakan latih tanding di mana Chulain harus melawan semua murid sekolah kecuali Blade. Terlihat para murid sangat kesulitan melawan wujud naga Chulain yang sangat kuat. Untungnya Ernest bisa membakar semangat rekan-rekannya hingga pertarungan berlangsung seimbang. Ditambah lagi Sophie dan Ernest berhasil menyerang Chulain dengan sangat telak. Tak cukup di situ, para murid juga berhasil menahan gerakan sang naga dengan sebuah jebakan galian tanah yang dibuat oleh salah satu murid yang bernama Leonard. Tentu hal itu membuat sang naga kerepotan. Naga Chulain memutuskan terbang agar terlepas dari jebakan Leonard. Sayangnya Ernest tak membiarkan itu terjadi. Dia pun menyerang sang naga dengan pedang api, ditambah dengan serangan Sophie yang kuat dengan manipulasi gravitasi miliknya. Melihat semua murid kelelahan, mereka pun bersatu dan menyalurkan semua energinya kepada Ernest. Ernest yang memiliki energi yang sangat besar, mengeluarkan semua energinya untuk melakukan sihir api dan menyerang naga Chulain hingga tak berdaya. Dengan kekalahan Chulain ini, membuatnya mengakui kemampuan para manusia, dan kini Chulain pun mulai berteman dengan para murid di sekolah Rosewood. Beberapa hari kemudian ada seorang murid bernama Maria menemui Blade. Maria sangat dikenal di sekolah karena kecerobohannya, dan dia bukanlah dari ras manusia melainkan ras iblis malam. Ras iblis malam itu membuat Maria memiliki sihir yang sangat besar. Sayangnya karena kecerobohannya dia tidak bisa mengendalikan sihir miliknya. Bahkan Maria tak pernah menggunakan sihir karena takut akan melukai temannya. Mendengar keluhan Maria, Blade dan kawan-kawannya ingin membantu Maria agar dapat mengendalikan sihir dengan benar. Mereka pun membawa Maria ke tempat latihan sekolah. Di sini Blade sangat penasaran dengan sihir Maria. Dia pun menyuruh Maria untuk menunjukkan sihir miliknya. Maria yang sangat percaya pada Blade, langsung bersiap mengeluarkan sihir. Dia pun mulai melepas segel sihir yang sangat berat di kedua tangan dan kakinya. Tentu saja hal ini membuat semua teman Maria kaget. Hingga tiba pelepasan segel terakhir berupa liontin. Dengan ini semua segel telah terlepas, dan Maria berubah menjadi wujud sejati iblis malam yang penuh dengan energi sihir. Meluapnya energi sihir pada Maria, ternyata membuatnya berubah kepribadian menjadi lebih liar. Ernest pun ingin menghentikan Maria, dia berubah menjadi wujud api dan ingin menyerang Maria. Sayangnya Ernest malah dibuat tumbang oleh Maria dalam sekali serangan. Hal yang sama juga terjadi pada Leonard. Kini giliran Sophie menghentikan Maria dengan kekuatan gravitasinya. Namun usaha Sophie tak bisa menghentikan Maria. Bahkan Sophie malah pingsan karena kehabisan energi. Chulain sang naga juga ingin membantu. Sayangnya Maria terlalu kuat untuknya. Kini hanya tersisa Blade dan Maria. Blade pun langsung menyerang Maria. Tapi Blade malah terlempar oleh kekuatan Maria yang besar. Blade yang pantang menyerah kembali menyerang Maria dengan teknik pedang andalannya. Tapi hal itu bisa dihadapi oleh Maria dengan mudah. Hingga tiba giliran Maria untuk menyerang Blade. Untungnya Blade berhasil menahan serangan itu dengan pedangnya. Tapi serangan Maria membuat pedang Blade hancur. Dan kini Blade harus melawan Maria tanpa senjata. Ernest yang melihat pedang Blade hancur meminjamkan pedang api miliknya untuk Blade. Blade pun tak menyia-nyiakan bantuan dari Ernest. Dia pun menggabungkan kekuatan miliknya dengan pedang api.
dan terciptalah sebuah serangan api yang besar. Maria pun mencoba menahan serangan Blade. Sayangnya kekuatan Blade dan pedang api sangat kuat hingga membuat perisai Maria hancur dan kalah. Beberapa waktu kemudian para murid meneliti segel sihir milik Maria, di mana salah satu murid yang bernama Eliza menyadari jika di liontin itu tersimpan sebuah pesan misterius, dan mereka pun sepakat akan membuka pesan itu. Ternyata pesan itu dari Raja Iblis yang merupakan ayah Maria, yang isinya adalah kata-kata kasih sayang untuk Maria. Tentu saja Maria yang mendengar pesan ayahnya langsung menangis dan terharu. Beberapa hari kemudian terlihat Blade dan beberapa temannya sedang berjalan-jalan di kota, dan tak disengaja Blade bertemu teman lamanya Centaur yang bernama Dion. Dion sendiri adalah jenderal terkuat dari Raja Gilgamesh. Tak disangka di sana juga terlihat Raja Gilgamesh bersama Dion. Kedatangan Dion di sini ternyata untuk menjadi guru pengajar yang baru di sekolah Rosewood. Singkat cerita, Dion pun memulai kelasnya dan menunjukkan kemampuan miliknya. Terlihat Dion sangat cepat dan kuat hingga bisa menghancurkan banyak sekali balok baja. Beberapa saat kemudian, Raja Gilgamesh mengumumkan ujian melawan monster, di mana para murid harus melindungi sebuah telur monster yang akan menetas dari amukan dua burung raksasa. Blade dan Ernest pun langsung mengumpulkan para murid dan memulai pertarungan melawan dua burung raksasa. Ternyata kedua burung itu sangat kuat hingga berhasil mengalahkan banyak murid. Untungnya Blade dan kawan-kawannya berhasil mengikat salah satu burung raksasa di bangunan kota. Tapi burung itu sangat kuat hingga bisa kabur walau dengan ikatan di tubuhnya. Ternyata burung raksasa kedua pun tiba, di mana dia dengan mudah mengalahkan Culain. Bahkan serangan kuat dari Maria dan Ernest pun tak bisa menghentikan burung itu. Di sisi lain, Raja Gilgamesh bersama Blade dan Dion sedang berada di atas istana kerajaan menjaga telur monster. Tiba-tiba burung raksasa itu datang dan langsung menyerang Raja Gilgamesh. Untungnya Sophie datang dan langsung menghentikan waktu. Hal itu membuat burung raksasa terdiam. Blade yang melihat kesempatan itu, langsung menyerang burung raksasa dengan teknik pedang miliknya hingga membuat sang burung kalah. Beberapa saat kemudian, telur monster yang menjadi ujian mereka menetas dan melahirkan dua monster burung kembar. Dengan ini para murid dinyatakan lulus dari ujian sang raja. Jadi bagaimana keseruan lanjutan cerita ini? Mari kita bahas di bagian selanjutnya. Semoga Anda terhibur dengan video ini, dan terima kasih sudah menonton sampai akhir.